Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita beribadah pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu sebelumnya saya ucapkan, dan mari kita semua siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita datang untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Namun saya ajak semuanya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Di hari Minggu ini Tuhan, kami kembali datang untuk beribadah. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, kami minta urapan Roh Kudus turun atas setiap kami. Tuhan, kami minta pimpinan Tuhan atas ibadah kami pada hari ini, baik itu penyembahan kami, baik itu firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, baik itu juga Tuhan ibadah sekolah minggu. Bila Tuhan kami saat ini datang untuk siap menyembah meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, sehingga kami dalam keadaan baik-baik saja. Kami mengucapkan syukur kami lewat penyembahan kami Tuhan. Dan bila Tuhan Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami, Engkau layakkan kami Bapa untuk kami datang di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita katakan sama-sama, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah,
Yesus sertaku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kami ragukan Tuhan, Kau selalu ada bagi kami. Kasih setiamu Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Punya Allah seperti-Mu, tiada yang lain. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita naikkan pujian, Kami Terima.
telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian bagi-Mu pujian. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Ku datang
sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat di rumah masing-masing. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha baik dan maha murah, Tuhan yang setia, Tuhan yang adil dan benar. Engkau tidak pernah meninggalkan ciptaan-Mu. Engkau setia, Engkau dapat diandalkan. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak berbicara kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami mendengarkannya. Dengan berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan manusia sekarang katanya sudah sama dengan burung. Dikurung, disemprot, terus dijemur. Setelah itu berkicau. Kalau burung berkicau di kandangnya, di sangkarnya. Kalau manusia berkicaunya di media sosial. Saudara dikasih Tuhan, saya harap saudara baik-baik saja. Kalau berkicau di media sosial katanya masih hidup saudara ya. Jadi jangan takut untuk memberi respon di media sosial. Haleluya. Hari ini saya akan membagikan sebuah tema, yaitu kebebasan yang besar. Pembebasan yang besar. Kemerdekaan yang sejati. Kita lepas dari belenggu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan adalah dari Yakobus 4 ayat 7. Begini firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kabar buruk yang lebih buruk daripada kita terkunci di rumah adalah bahwa kehidupan manusia itu terikat dan terbelenggu oleh dosa dan terbelenggu oleh kuasa ilah dunia ini, oleh kuasa iblis yang menyamar sebagai malaikat terang, oleh bapak segala pendusta, yaitu si iblis. Itulah kenyataan yang sangat pahit
bagi manusia, yaitu hidup tidak bebas, terbelenggu, terikat, tidak bisa lepas. Karena itu pada kesempatan ini saya akan bagikan firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya saudara bisa mengalami kebebasan yang dijanjikan ini, kemerdekaan sejati yang dijanjikan oleh Tuhan. Tadi ayat tadi mengatakan tunduklah kepada Allah, ikuti rencana Allah, ikuti pimpinan Tuhan, taat. Ketika kita mentaati Tuhan, kita akan menemukan kemerdekaan yang sejati. Kita akan memiliki kuasa dan kita akan hidup bersuka cita. Dalam keadaan apapun, ada sukacita surgawi yang mengalir dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita bisa bebas? Atau mungkin saudara akan bertanya, bagaimana caranya saya sungguh-sungguh bebas? Selama ini saya sungguh-sungguh terikat, saya tidak bisa keluar. Ini masalah manusia. Dan orang berpikir kalau miskin tetap miskin, kalau lemah tetap lemah, kalau terbelenggu tetap terbelenggu. Itu sudah takdir. Tidak, saudara. Tuhan mau mengubah takdir saudara. Tuhan mau mengubah hidup saudara. Tuhan Yesus datang untuk mengubah hidup saudara, untuk membebaskan saudara. Haleluya. Karena itu Yesus berkata demikian dalam Yohanes 8 ayat 34 dan 36. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Itu yang pertama. Jadi saudara, memang kalau seorang tinggal dalam dosa, dikuasai oleh roh-roh dunia ini, dia terikat dan menjadi hamba dosa. Terbelenggu, terkunci, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi anak Allah yaitu Yesus Kristus datang untuk memerdekakan saudara. Kalau anak Allah yaitu Tuhan Yesus datang kepada saudara dan berkata, Aku memerdekakan kamu, aku membebaskan kamu, aku memberi kelepasan kepada kamu, maka saudara sungguh-sungguh bebas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan, kadangkala kita berpikir, kebebasan apa yang Tuhan berikan? Karena kita sudah punya konsep yang salah, pikiran yang salah tentang kebebasan. Orang berpikir kalau kebebasan itu artinya bebas tanpa hukum, bebas tanpa aturan, bebas tanpa ketertiban. Apakah ada kebebasan yang seperti itu? Di rumah kita ada orang tua waktu kita anak-anak. Orang tua membuat peraturan-peraturan. Kalau mandi harus bergantian. Bangun jam berapa, tidur jam berapa, nonton TV jangan lama-lama. Aturan-aturan dibuat di setiap rumah tangga. Ketika kita masuk sekolah, saudara, aturan-aturan lagi. Masuk sekolah jam berapa, pelajaran apa jam pertama diganti pelajaran yang kedua. Kita harus piket di sekolah. Pembayaran di sekolah juga harus tepat waktu. Pulangnya juga tidak bisa sembarangan. Kalau pulang sembarangan namanya bolos. Ayo, siapa yang dulu pernah bolos? Itu artinya melanggar peraturan. Tidak ada yang ngaku kan? Ya, saya pernah bolos. Saudara, itu namanya melanggar peraturan. Di hadapan pemerintah juga ada aturan-aturan. PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu aturan. Tidak boleh mudik, itu aturan. Jadi dimanapun kita berada selama kita hidup di dalam aturan dan ketertiban. Di gereja kita juga ada aturan, karena gereja seperti rumah tangga. Ada ketertiban. Yang menjadi anggota gereja didata. Tanggal lahirnya harus diketahui.
Semuanya ada aturan. Ibadah jam berapa? Siapa yang melayani, siapa yang bertugas. Tidak boleh sembarangan orang yang belum persiapkan diri kemudian melayani. Harus di training dulu, dilatih dulu, dipersiapkan dahulu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, artinya bahwa kebebasan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu bukan kebebasan tanpa hukum atau tanpa aturan. Kebebasan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kebebasan yang datang dari Allah. Kebebasan yang kita terima ketika kita percaya Yesus, kita tidak terikat lagi dengan dosa. Ada seorang yang datang kepada saya, ini seorang pemudi, dia bercerita begini, Pak, saya ini sudah menjadi orang Kristen. Kemudian waktu ibadah saya maju ke depan. Waktu KKR saya maju ke depan. Saya didoakan berulang-ulang. Saya pernah jatuh. Tetapi hidup saya masih lemah. Saya berputus asa. Saya khawatir. Saya cemas. Saya masih diikat oleh dosa. Nah, saudara, artinya bahwa dia memang sudah Kristen. Dia memang sudah beribadah. Tapi masih terikat oleh hidup yang lama. Terikat oleh kuasa dosa. Saat ini Tuhan Yesus mengatakan, aku mau membebaskan engkau yang masih terikat oleh dosa. Kalau saudara membuka hati, percaya Tuhan Yesus, saudara sungguh-sungguh dibebaskan. Anak Allah mati di atas kayu salib, darahnya tercurah. Dia menjadi korban penebusan dosa. Yang percaya kepada anak Allah dimerdekakan dari kuasa, ikatan, belenggu dosa, ikatan kematian, dan ikatan kuasa iblis. Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Karena itu saudara, yang sudah percaya Yesus, saudara harus berani memproklamasikan, saya bebas. Jadi saya harap dalam minggu ini saudara akan berkeliling rumah, ya, dalam rumah dari dapur ke kamar tamu atau ke ruang depan, ruang beranda atau ke ruang tengah. Saudara harus mengatakan, saya bersukacita, saya bebas, saya merdeka. Roh saudara, jiwa saudara, dan tubuh saudara akan bersukacita karena kebebasan yang ada dialami karena percaya Yesus. Injil tidak pernah terbelenggu. Paulus di penjara, Petrus di penjara, rasul-rasul di penjara, tapi mereka adalah orang bebas secara roh. Jadi saya mau saudara sungguh-sungguh bebas dalam dunia ini. Percaya Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana kita sungguh-sungguh paling pembebasan kalau kita menaati suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berkata ya kepada Tuhan. Itulah rahasia kebebasan. Banyak orang yang masih menyimpan dalam pikirannya, jadi menganggapnya bahwa kebenaran itu hanya setengah. Firman Tuhan didengarnya setengah, bukan bulat. Orang yang seperti ini akan menjadi setengah Kristen, ya, setengah matang, tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh hidupnya. Karena apa? Tidak sebulat-bulat hati menerima Tuhan. Saya mau saudara menaati Tuhan dengan sebulat hati. Karena itu adalah rahasia kebebasan. Seorang anak yang menuruti orang tuanya akan merasa bahagia dan senang. Dan anak itu akan merasa bahagia dan senang. Tetapi kalau seorang anak tidak menaati orang tuanya, selalu bandel, selalu melawan, selalu melanggar peraturan yang diberikan oleh orang tuanya jengkel, orang tuanya akan marah. Dan bahkan ada orang tua yang akhirnya berbuat kejahatan terhadap anaknya sendiri. Karena apa? Anaknya betul-betul keterlaluan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya harap Bapak Ibu di sini, ya, bisa mendidik anak-anak dengan baik, ya, mendisiplin anak-anak kita supaya mereka tidak liar
dan tidak menjadi pemberontak. Anak-anak yang liar, anak-anak yang memberontak tidak akan pernah bahagia. Tapi anak-anak yang taat akan diberkati oleh Tuhan, dan orang tuanya akan berkenan berikan warisan kepada anak-anaknya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, terima sukacita yang daripada Tuhan. Terima kuasa yang daripada Tuhan. Jangan saudara bersedih lagi. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan itu menjadi kekuatan saudara. Lawan iblis, taati Tuhan. Lawan iblis, maka iblis akan lari. Dan saudara akan menjadi orang yang penuh dengan kuasa dalam hidup ini. Saya berdoa sepanjang minggu ini saudara akan mempraktekkan, menerapkan bagaimana kebebasan sejati dari Tuhan itu akan buat saudara kuat, segar, dan tidak loyo, tidak lesu menghadapi keadaan dunia ini. Kita belum tahu dampak daripada krisis global. Pertumbuhan ekonomi bangsa-bangsa, negara-negara turun. Dan akan diikuti krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis politik, dan krisis-krisis yang lain. Saya berdoa saudara mempersiapkan diri. Percaya Yesus. Ikuti Yesus. Dengar suara Yesus. Dan Tuhan memerdekakan saudara. Kalau Yesus sungguh-sungguh memerdekakan saudara, saudara sungguh-sungguh merdeka. Saudara bukan seperti burung dalam sangkar. Saudara adalah manusia yang bebas. Manusia yang merdeka. Kiranya Tuhan memberkati saudara sepanjang minggu ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa yang ada di surga, Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau mengaruniakan sukacita dan kemerdekaan yang sejati. Tuhan Yesus, Engkau telah mati di atas kayu salib untuk memerdekakan kami. Dan kami sungguh-sungguh merdeka. Dan kami akan mengalami kemerdekaan yang sejati karena kami tinggal dalam firman-Mu, menaati firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang taat kepada-Mu ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang percaya yang kuat dan penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu ini menjadi hukum yang tertulis dalam loh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kepada kami janji-janji bahwa anak Allah memerdekakan kami dan kami sungguh-sungguh merdeka. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mempercayakan pelayanan-pelayanan kepada kami, jadi pendoa-pendoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Bangsa kami dalam keadaan susah, bangsa kami dalam keadaan sakit, bangsa kami dalam keadaan terluka, bingung dan khawatir dan cemas. Ya Tuhan, tolonglah pemerintahan kami, mulai presiden, wakil presiden dan jajarannya, juga lembaga-lembaga pemerintahan, pemimpin-pemimpin pemerintahan daerah. Kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat dan pewahyuan, kesepakatan, kesatuan hati, kebijakan-kebijakan yang diambil bersama-sama dari pusat ke daerah, dari daerah ke tingkat yang paling kecil, yaitu di desa atau RT di mana kita tinggal. Supaya semua kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Semua bantuan-bantuan sosial bisa sampai kepada yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi kesembuhan pasien COVID. Ribuan orang. Kami berdoa Tuhan sembuhkan. Karena ada 1,2 juta orang yang sembuh dari pandemi, dari virus ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa kesembuhan sudah terjadi dan akan terjadi, dan semakin banyak orang yang disembuhkan melawan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk dokter, perawat, para medis,
semua tenaga kesehatan adminnya. Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, sehingga mereka tidak terpapar oleh virus ini. Mereka diberi keberanian untuk terus menjalankan tugas yang mulia, menyelamatkan banyak orang. Kami percaya Tuhan memberkati hidup mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk dampak sosial dan ekonomi dari wabah ini ke seluruh masyarakat, bahkan ke jemaat-jemaat yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya berkatilah pekerjaan keuangan, berkatilah makanan, minuman, dan pakaian, berkatilah perumahan, berkatilah kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Suami, istri sepakat, orang tua anak boleh bersatu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati keluarga kami masing-masing dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Berkat Tuhan mengalir, kehidupan mengalir, pemeliharaan Tuhan mengalir, berkat tidak ada henti-hentinya. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjaga kami daripada mara bahaya, daripada wabah, daripada sakit penyakit. Memberikan juga perlindungan bagi anak-anak kami, kesuksesan keberhasilan dalam studi anak-anak kami, juga pekerjaan pelayanan anak-anak kami. Tuhan berkati gembala dan staf gembala. Tuhan berkati jemaat yang mengalami sakit ya Tuhan, jamah sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kesembuhan sudah terjadi sekarang juga. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu terlebih besar. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini kegiatan-kegiatan kami, baik di rumah, kegiatan pelayanan, kegiatan doa, kegiatan pelayanan pekabaran Injil. Bila Tuhan mengurapi kami, pakai kami untuk menjadi saksi-Mu, terus memberitakan kabar baik kepada siapapun yang belum pernah mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan sembahyang kami. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, batu karang kami yang teguh. Tuhan, Raja, Pemimpin, Penuntun, dan Gembala kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdiri di tempat masing-masing. Kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkatimu dengan cahaya yang terang dari surga. Kiranya anak Allah memerdekakan engkau, dan engkau sungguh-sungguh merdeka dan bebas. Dan kiranya Roh Kudus menguatkan engkau, membuat engkau teguh dan sentosa, tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas. Percaya Tuhan Yesus, mukjizat sudah terjadi. Pekerjaan Tuhan sudah dinyatakan, berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami terima berkat Tuhan. Umat Tuhan yang percaya katakan bersama-sama, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Kita akan bertemu dalam ibadah yang berikutnya. Tetap setia kepada Tuhan, tetap sukacita, percaya Tuhan pelihara sepanjang minggu ini. Saudara mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan menjadi pembela saudara, menolong saudara, dan berkat Tuhan akan limpah atas hidup saudara. Tuhan memberkati. Haleluya.